Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya di perkuliahan User Interface Design atau perancangan terbuka. Bagaimana keadaan Anda? Sehat semua? Saya harap Anda semua sehat. Tetap jaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh Anda. Pertama, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Selesai. Sebelum saya masuk ke materi, saya coba untuk mensterilkan tangan saya dulu, ya, supaya ini tidak terkontaminasi. Oke, baik. Hari ini, pada kesempatan ini, kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu Command and Natural Language. Ya. Apa itu Command and Natural Language? Saksikan tayangan video pembelajaran ini sampai tuntas, supaya Anda paham. Baik, oke, siap. Ada beberapa hal yang sebelum kita masuk ke topik bahasan, sekedar persepsi Anda bahwa tujuan daripada language design, bahasa, menjadi bahasa untuk sebagai perintah, sebagai sintak, itu harus memperhatikan satu tingkat ke precision, kemudian compactness, tingkat keutuhan, kekompakan, ya. Kemudian ease in writing and reading, kemudahan dalam menulis maupun membaca. Kemudian speed in learning, kecepatan dalam mempelajarinya, dalam belajar. Kemudian simplicity to reduce error, jadi kesederhanaan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang gara-gara terlalu ribet gitu ya, sehingga menimbulkan suatu kesalahan. Kemudian ease of retention over time, jadi ini memudahkan atau memberikan kemudahan retensi dari waktu ke waktu, terus berlanjut gitu ya, selanjutnya. Nah, kalau tadi itu adalah basic goal dari design language atau pendesain suatu bahasa untuk sintak, maka saya kali ini coba memperlihatkan bahwa high level goal of language design. Kalau tadi basic ya, secara keseluruhan, secara umum. Kan kita mengenal ada bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi, bahasa tingkat rendah dalam pemrograman. Contohnya bahasa tingkat rendah adalah assembler, yang Anda mungkin yang belajar microcontroller kebanyakan mungkin awalnya pakai bahasa tingkat rendah atau bahasa heksanya ya. Sementara bahasa tingkat tinggi ya seperti Anda pakai Java, Anda pakai Visual Basic, itu bahasanya udah bahasa tingkat tinggi yang sudah sama dengan bahasa manusia pada umumnya. Ya, nah kita fokus pada higher level goal of language design, yaitu sasarannya apa sih, goalnya untuk bahasa tingkat tinggi seperti Visual Basic, seperti Java dan lain-lainnya. Close correspondence between reality and the notation, jadi bagaimana lebih mendekatkan antara korespondensi dengan secara korespondensi antara realita di lapangannya dalam bahasa kesehariannya dengan notasi yang dicatatkan dalam pengodingan gitu ya, dan sebagai sintak kalau dalam bahasa pemrograman. Kemudian convenient in carrying out manipulation relevant to user task. Jadi ini kenyamanan dalam melakukan manipulasi yang tentunya yang relevan dengan user task-nya, dengan tugas-tugas dari pengguna. Kemudian compatibility with existing notation, jadi kompatibilitas dengan notasi yang ada. Ini masalah fleksibilitas untuk mengakomodir pengguna yang masih pemula ataupun yang sudah ahli, jadi bisa mengakomodir dua sisi pengguna, dua tingkatan pengguna.
Kemudian expressiveness, ya, to encourage creativity. Ekspresi untuk bagaimana mendorong kreativitas pengguna. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu adalah visual appeal, daya tarik secara visual, warna, layout, dan segala macamnya itu, ya. Ya, baik, kita lanjutkan, ya. Functionality to support user tasks. Jadi fungsi-fungsi, ya, untuk mendukung tugas-tugas daripada si user. User harus ngelakuin apa aja, ya. Si penggunanya melakukan berbagai pekerjaan apa aja. Nah, minimal misalkan ada pengeditan teks, kemudian email, ya, salah satu contoh biasanya kan gitu, ya. Manajemen keuangan, financial management, ya. Contohnya apalagi, ya, airline atau hotel reservation, yang kita tahu inventory, ya, kontrol proses manufacturing, atau gaming, bermain game, ya. Itu bisa juga lewat sintak, kan ada yang gaming cheatnya atau apanya pakai sintak juga, maksudnya enggak direct manipulation, langsung pakai perintahnya, ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini, ya, si desainer seharusnya ngapain aja gitu, ngerjakan apa yang harus dikerjakan oleh desainernya. Yang pertama adalah menentukan fungsionalitas sistem dengan mempelajari domain, ya, dari si tugas penggunanya, ya, dari user testnya. Kemudian membuat suatu daftar aksi, tindakan, dan objek, ya, tasnya apa. Kemudian mengabstraksi, ya, abstract this list. Jadi dari daftar-daftar tadi, tindakan dan objek tugas tadi dibuat abstraksinya, ya, menjadi seperangkat tindakan dan objek, ya, antarmuka, ya. Kemudian selanjutnya adalah, ya, setelah membuat list tindakan dan objek tugas, kemudian mengabstraksi daftar tadi, tindakan-tindakan tadi menjadi seperangkat tindakan dan objek antarmuka, ya, yang bisa merepresentasikan, ya, low level sintaknya, ya, low level sintaknya. Jadi maksudnya gini, kalau semua pada dasarnya dalam pemrograman itu harus menuju ke low levelnya, ya. Mungkin di bahasa pemrograman tekniknya ada beberapa apa sebenarnya dalamnya apa, bahasa low levelnya, kayak microcontroller kayak gitu, mau R1 mau ke berapa, semua seperti itu. Tapi kita kan kalau mempergunakan seperti itu semua akan tidak familiar ya kita, ya. Nah, makanya ada bahasa tingkat tinggi yang seperti Visual Basic, seperti C++ gitu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian create tabel atau buat tabel, ya, komunitas pengguna, tugas, dan frekuensi penggunaan yang diharapkan. Selanjutnya adalah menentukan hierarki. Pentingnya antara komunitas pengguna, ya, misalkan suatu komunitas tertentu, ya, komunitas engineer gitu, ya, komunitas nanti kan bisa spesifik juga penggunaan daripada aplikasi nanti tergantung, ya. Kemudian memastikan dan mengevaluasi tindakan destruktif, misalkan
Apa perlu ini bagaimana menghapus suatu objek nanti? Apa kalau suatu tindakan yang destruktif misalnya menghapus, mendelete gitu ya, apakah perlu ada konfirmasi atau langsung aja? Karena kan jadi itu ngedelete-nya salah ketik gitu ya. Mau perintah apa ketiknya seperti delete gitu ya. Terus ke enter. Apakah harus ada konfirmasi ya? Seperti itu. Kemudian mengidentifikasi eh, ya kondisi kesalahan dan menyiapkan pesan kesalahan. Jadi kalau ada kesan kita harus ngetik sintaknya salah, kira-kira apa nggak? Ada nggak error handlingnya? Ya, mungkin hanya seperti itu. Kemudian eh, kita memungkinkan shortcut ya untuk si pengguna yang udah export kayak makro sekali ya. Jadi bisa di customize ya parameter-parameter apa yang bisa di customize seperti itu. Nah, ini merupakan diagram transisi sebenarnya ya, transition diagram. Di sini semua ada I-nya, ini O ya, bukan 0 ya. I semua, I ini menunjukkan input ya, kemudian jadi I-report ya, I-report, ya, semua akhirnya masuk ke misalkan outputnya waiting message, I-file name, message ya. Semua ini ada fungsi-fungsi ya, inputan sebagai inputan, dia kemudian menunjukkan apa ini outputnya ketika mau input file name, maka waiting message-nya adalah nunggu kan, nunggu apa penginputan ya mana ya. So kemudian misalkan ini menampilkan teksnya ini sebenarnya cuma transisi diagram aja yang sederhana ya, yang simple apa yang simple. Ya, selanjutnya adalah command organization strategies ya. Di sini ada sebuah konsep ya antarmuka atau metafor ya yang untuk pembelajarannya seperti apa ya, mulai dari learning ya, problem solving dan retensi. Jadi dalam hal ini desainer kadang-kadang ya sering keliru memilih metafora yang lebih dekat ke domain mana gitu ya, domain lebih dekatnya ke domain yang mana dibandingkan eh, apa ke domain user task-nya. Jadi kadang-kadang terjebak antara lebih memilih lebih dekat kepada domain mesinnya daripada domain si pengguna ya, terkait dengan tugas-tugas pengguna gitu ya. Nah, ini kita harus membuat sebuah simple command set ya, kumpulan perintah-perintah sederhana sehingga tidak menyulitkan, ngeribetin deh pokoknya gitu ya. Kemudian setiap perintah dipilih untuk melakukan satu tugas. Jadi tidak ada ambigu jadinya. Jumlah perintah juga cocok dengan jumlah tugas. Jadi nggak ada terlalu gini maksud saya. Jumlah tugas task yang ada dalam aplikasi Anda itu misalkan 10, tapi perintahnya itu lebih dari 10 atau kurang gitu kan, sehingga tidak cocok, harusnya match ya. Untuk small number of tasks, untuk sebagai sejumlah kecil tugas ya, ini dapat menghasilkan sistem yang mudah dipelajari ya. Misalkan kalau di Unix ya, kayak Linux gitu, kalau Anda pernah pakai Unix, sebenarnya saya juga pernah sih, tapi tidak udah sekarang udah nggak ada editor V-nya ya, kayak semacam di Linux lah seperti itu ya. Seperti
Linux sudo apa itu kan semua text command ya. Nah, baik, selanjutnya adalah command plus argumen atau option ya, atau perintah yang disertai argumen dan opsi-opsi ya. Jadi follow each command by one or more argument that indicate object to be manipulated ya. Jadi mengikuti setiap perintah-perintah dengan hanya satu argumen atau lebih ya. Jadi mengikuti setiap perintah dengan satu argumen atau lebih yang menunjukkan objek tersebut yang akan dimanipulasi. Misalnya ya, copy file A, file B. Jadi artinya dia mengcopy dari file A ke file B. Delete file A. Kalau delete kan cuma satu ya, berarti kan delete ya file A itu gitu kan. Print file A, print file B. Print, kalau mau serentak ya, file A, file B di print file A, file B, file C ya. Dimana keywordnya ya atau kata kuncinya untuk argumen sangat membantu bagi beberapa pengguna ya, misalkan copy from sama dengan file to sama dengan file B ya. Artinya dia mengcopy dari file A ya ke file B. Jadi file B-nya nanti isinya sama dengan file A ya. Perintah juga memiliki opsi ya, juga bisa memiliki opsi ya untuk kasus-kasus tertentu seperti print garis miring /3, HQ ya, headquarter file A. Print ya, buka kurung 3, HQ headquarter nih ya, file A. Nah, ini print file A min 3 ya, headquarter. Jadi ini misalkan untuk menghasilkan 3 salinan file A pada printer di gedung pusat atau headquarter tadi, HQ itu ya, HQ itu ya. Jadi kemudian jadi dari 3 file ini ya, opsi-opsi itu bisa print garis miring 3, bisa print 3, HQ. Nah, ini untuk mempunyai opsi ya. Jadi untuk menghasilkan 3 copy ya file A pada printer di headquarter gedung headquarter, HQ itu headquarter ya sudah. Jadi kemudian tingkat kesalahan error rates ya, dan kemudian untuk pelatihan yang lebih intensif juga meningkat dengan jumlah yang tentunya sangat memungkinkan gitu ya, memungkinkan. Nah, tadi kita lihat dari bagaimana dari benefit structure dan manfaat strukturnya. Jadi kita harus melihat dari human learning ya, bagaimana manusia belajar gitu ya, harus memperhatikan itu juga, atau sebuah problem solving ya, pemecahan masalah, dan memory are greatly facilitated by meaningful structure ya. Jadi maksudnya ingatan atau memori yang sangat difasilitasi oleh struktur yang bermakna. Nah, manfaatnya bisa untuk task konsep, bisa untuk komputer konsepnya, atau syntactic detail of command language ya. Jadi sintak yang detail dari bahasa perintah ini, maksudnya dir rw gitu kan ya, kalau bikin folder gitu mkdir gitu, make directory, kemudian kalau mengganti rename gitu kan, seperti itu. Kemudian konsisten argumen ordering ya. Jadi konsisten argumen ordering maksudnya ya urutan argumen yang konsisten. Nah, kita bisa lihat kalau di sini ya ada yang tidak konsisten. Search stream size replace ya, misalkan file dulu message ID,
message ID, segment size, message ID, kode, group size, message ID, ya, search, message ID, file nomor, ya. Ini kan tidak, kalau ngelihat di sini ini tidak konsisten ini, ya. Kalau dari apa ngelihat yang dari sini, ini nggak konsisten. Contoh, lihat, bisa dilihat ini nggak konsisten. Replace, message dulu kode nomor, ini message dulu ID, jadi nggak sama. Ini akan menyulitkan tentunya nantinya. Ya, kita bisa lihat di sini perbandingan antara simbol dengan keyword. Ya, maksudnya simbol editor dengan keyword editor. Simbol editor seperti find, tools, ya. Di situ dilihat di tabel sebelah ini, ya. Mungkin Anda bisa lihat ini unexperienced user, familiar user, experienced user. Jadi ada 3 tingkatan kita golongkan. Itu dari yang mulai tidak pengalaman sekali, sudah familiar dengan aplikasi tersebut, tampilan, kemudian ada experienced user, ya. Di situ lihat mungkin di tabelnya, ya, percentage of task complete. Di situ memperlihatkan ya memang antara yang inexperienced, yang belum berpengalaman, baru pemula, dan yang sudah pasti experience, itu berbeda, ya. Tapi di situ diperlihatkan bahwa performanya dari keyword, ya. Mungkin kalau keyword kan bisa pakai shortkey masalahnya, ya kan. Nah, dari angka-angka itu lihat, yang itu bisa lebih besar, ya, pakai keyword semua rata-rata, ya. Baik yang inexperienced, family user, maupun yang experience, ya. Sebelahnya tingkat error, jadi erroneous comment, jadi kesalahannya berapa. Ternyata kesalahannya memang simbol lebih besar, ya, dibandingkan dengan pakai keyword. Nah, dalam penamaan dan penyingkatan, ya, sering adanya ketidakkonsistenan, ya, dan tidak adanya strategi dalam membangun bagaimana penyingkatan dari komen ini, dari perintahnya, komennya, ya. Seperti Anda lihat di sini, ya, sebelah. Ada yang terlalu spesifik, ada yang terlalu generalis, ya. Infrequent, discriminating word, frequent. Nah, mungkin yang lebih enak yang sudah familiar kayak insert, delete, remove, ya, view, ya, seperti itu. Nah, Anda mungkin bisa bandingkan di sebelah sini. Oke, nah ini dia. Ini bagaimana strategi untuk menyingkat sebuah komen, ya. Tadi kan ada shortkey, ya, ada keyword gitu, ya. Nah, ini bisa kita lihat atau strateginya 6 seperti ini. Pertama adalah simbol truncation, artinya pemotongan yang sederhana. Bisa dari huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, dan seterusnya. Dari tiap-tiap komen. Kedua, vokal drop itu vokal, ya. Vokal, ya. Jadi misalkan mengambil vokalnya aja, bukan konsonannya. Jadi kita bisa gampang, ya. Misalkan pendalaman, pelajari, dalami, nah, jadi peda gitu kan, misalkan kayak gitu. E e e e t gitu. Eliminasi, edit, translate. Yang ketiga, first and last letter. Jadi bisa huruf pertama dan huruf terakhirnya, ya. Karena ini biasanya lebih high visible lah, ya, digunakan. Atau huruf pertama dari tiap-tiap kata. Iwan Sonjaya, IS, kayak gitu maksudnya, ya. Ini biasanya banyak juga digunakan. Atau standar atau penyingkatan standar lainnya yang dari konteks-konteks yang lain. Scrambling, gitu kan. Itu dari istilah
luar, bukan komputer misalnya. Kemudian fonik, jadi fokus pada penekanan suara. Apa yang misalnya bunyi, nyi-nya itu yang diambil, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu 6 cara strateginya seperti itu. Nah, berikut ini adalah beberapa panduan untuk kita menggunakan singkatan. Lens and Orchuk di tahun 1982 telah menemukan bahwa ada beberapa kumpulan panduan untuk membuat sebuah singkatan dalam komen ini. Pertama adalah a simple primary rule should be used to generate abbreviation, ya. Jadi maksudnya ini yang singkat, ya. Yang singkatannya harus yang sebagian besar itemnya gitu ya, nggak ada konflik antara ini printing apa namanya printing apa buat page gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian abbreviation generated by secondary rules, ya. Jadi seharusnya mempunyai penanda, ya. Ya, misalkan yang jadi singkatan itu ditebelin hurufnya A gitu ya. Kemudian jumlah dari kata yang disingkat, ya, seperti yang di aturan yang sebelumnya itu, yang kedua itu, ya, harus sesingkat mungkin, seminimal mungkin. Kemudian pengguna seharusnya familiar, ya, udah familiar, udah mengenal secara keseharian bahwa singkatan itu. Kemudian pemotongan huruf juga, ya, kata itu harus mudah diingat. Diklat, nah itu kan sebenarnya nggak cuma huruf depannya doang kan, nggak bagian depannya. Kalau pendidikan dan latihan itu kalimat bagian belakangnya pendidikan, dik, ya, sama latihannya di depan, diklat, contohnya kayak gitu. Fixed length abbreviation should be in proportion to variable length. Jadi maksudnya panjangnya singkatan itu harus menyesuaikan dengan panjangnya fieldnya atau apa, ya kan, harus ada 8 karakter seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah abbreviation should not designed to incorporate ending. Jadi singkatan yang itu tidak boleh dibuat untuk menggabungkan akhiran. Ing, kalau di bahasa Inggris ya susah ya. Singkatannya ing, kalimatnya banyak yang pakai verb ing, verb 2 id atau s. Jamak di bahasa Inggris. Ya, kalau di bahasa Indonesia ya harus menyesuaikan juga, ya. Kecuali ada masalah yang kritis gitu ya, maksudnya ruang yang mepet banget lah ya, singkatan tidak boleh digunakan dalam pesan yang dihasilkan oleh komputer, ya, dan dibaca oleh pengguna, ya. Seperti itu. Ada beberapa ya, mungkin Anda bisa baca lebih detail lagi, ya, ini. Oke. Nah, ini beberapa panduan yang untuk desain atau yang harus Anda pahami ketika membuat bahasa untuk perintah atau komennya. Ya, create explicit model of object and action. Ya, modelnya harus saja. Kemudian pilih choose meaningful yang bermakna spesifik, distinktif, berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, jangan mirip-mirip gitu, karena nanti sintaknya akan membingungkan. Kemudian dicoba juga hierarki strukturnya, ya, urutan-urutannya diurutkan gitu ya, diatur. Kemudian kita juga harus konsisten secara struktur, ya, besar ke kecil, kecil ke besar. Nah, jangan
di dalam Anda pakai kecil ke besar, di yang lainnya misalnya dari besar ke kecil gitu ya. Kemudian contohnya support consistent abbreviation rules ya. Soal pemotongan ya, pemotongan huruf depannya atau diambil huruf depannya saja, yang belakangnya dipotong ya. Kemudian menyediakan untuk frequent user, maksudnya user-user yang sering memakai, itu bisa meng-create sebuah makro, jadi bisa diedit lah ya sistem. Kemudian pertimbangkan juga command menu yang high display, jadi langsung muncul gitu ya, nggak terlalu naik atau terlalu ke dalam. Kemudian batasi jumlah komen ya, sehingga dia akan gampang untuk menyaksikan sebuah tugasnya gitu ya dalam sebuah aplikasi. Jadi penggunaan natural language dalam computing ya, dalam komputasi itu harus melihat beberapa hal, yaitu interaksi dari natural language-nya itu sendiri. Kemudian query ya dari natural language dan bagaimana menjawab pertanyaannya. Apakah itu menjawab pertanyaan dari natural language atau tidak. Kemudian pencarian database teks ya. Karena kan ini kan semua pakai huruf ya, bahasa alami, tulisan gitu ya. Kemudian natural language text generation. Jadi mengenerate teksnya seperti apa. Kemudian juga adventure games dan instructional system juga mungkin banyak juga bisa memakai ini ya. Misalkan game adventure kan ada apa namanya, nanti ada dialog tuh, misalnya dia ketemu dengan siapa, game-game terus nanti komunikasi, nanti kamu yang pemainnya kan ngetik atau apa, milih ya, seperti itu. Nah ini salah satu dari beberapa hal yang saya sampaikan mengenai natural language atau bahasa alami dalam sintak-sintak untuk perintah dalam user interface dalam aplikasi. Nah, natural language ini untuk bidang pendidikan banyak sekali, misalkan di aplikasi untuk pembelajaran, virtual lab tentunya ya, virtual lab mungkin di e-learning di PNJ itu ada sebenarnya fasilitas untuk virtual lab. Jadi si learner, si student, mahasiswa bisa kasih perintah di situ di virtual lab, nanti hasilnya seperti apa, nanti si dosennya akan melihat hasil codingan outputnya seperti apa. Nah, itu banyak sekali ya seperti itu virtual lab atau demo-demo untuk game atau pemrograman ya, sehingga walaupun nggak dikompil itu udah kelihatan hasilnya gitu. Kalau di kenyataannya kan itu harus dikompil dulu baru ketahuan gitu ya apa hasilnya. Kalau itu nggak langsung keluar, nah, pakai emulator langsung. Nah, baik, tadi saya sudah memaparkan mengenai mengenai natural language, bagaimana natural language atau bahasa alami harus dimasukkan ke dalam misalkan perintah-perintah sintak sebagai komen ya, sebagai komen, teks komen ya. Kemudian kalau memang itu harus disingkat seperti apa singkatannya, bagaimana aturannya, tadi sudah bahas. Mungkin bila ada yang tidak jelas atau masih hal-hal yang perlu ditanyakan, maka Anda bisa tanyakan di kesempatan lain atau di forum diskusi yang nanti akan kita sediakan. Kalau semua pertanyaan akan saya jawab. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap tonton video pembelajaran ini untuk materi-materi yang selanjutnya, dan ingat, aktiflah bertanya jawab, berdiskusi, dan kerjakan tugas tepat waktu. Selamat ber-e-learning.